adik-adik, jumpa lagi bersama Coach Dedi dan Coach Noni di dalam streaming sekolah minggu. Iya, Wah, betul semangat banget. terus ya, setiap minggu ya ada Iya. sesuatu yang baru nih kali ini nih. Kali ini kita akan main games apa nih, Coach? Coach Noni sudah megang nih, apa tuh gamesnya? Coach Noni punya kertas yang sudah ada tertulis Huruf, angka main 40. mau main berhitung-hitung, Enggak hitung-hitungan. dong, Coach. Nah, kalau Coach Noni kasih unjuk angka ini, Ya. nanti adik-adik akan menebak angka 40 ini Angka berhubungan 40. dengan kejadian apa ya di Alkitab gitu. gitu. Contohnya, Coach. Contohnya, misalnya angka 40 nih ya. Ya. Berhubungan dengan Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari. Betul. Nah, contohnya setelah 40 hari Yesus bangkit, Tuhan Yesus naik ke surga. Betul, Nah, lagi, contohnya Coach. seperti itu. Apalagi ya 40 ya. Aduh, guru sekolah minggu nih. Masa nggak tahu? 40 tahun 40 tahun. bangsa Israel keliling-keliling, Coach. Oh iya ya, keluar dari Mesir gitu. Iya, betul. oke. Nah, sekarang adik-adik kita tebak mau mulai ya, kita mulai ya. Kita mulai ya. adik-adik ya. Sekarang Adik-adik bisa adik-adik nebak ya. tebak ya. Coach itu Kalau- sampai kasih waktu 5 detik ya. Ya, nih Oke. angkanya. Mulai. Sup. Angka 3, ayo. Angka 3. Apa deh kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, Wah. adik-adik pasti deh udah menyebutkannya dengan benar. Kalau Coach Dedi apa coba nih? 3. Kalau angka 3. Susah, 3 orang majus. Wah, iya. Terus orang majus kasih 3 ini persembahan, Iya, Mazmur dan betul Kemenyan. banget. Nah, Aduh. pasti banyak contohnya ya. Iya, pasti oke. adik-adik juga udah menebak dengan Hmm. benar, Coach. Nah, apalagi? apalagi nih, Coach? Ayo nih, angka Nih ya. berapa nih? Tuh, Set. angka 7. Iya, Ayo coba. adik-adik bisa nebak Adik-adik kah? Ayo. tebak. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo ya. Betul. Wah, pinter-pinter ya adik-adik kita ya, Coach ya. Iya, kalau Coach Dedi apa nih angka 7 nih? Angka Coba. 7 berhubungan dengan penciptaan di kitab Kejadian. Pada hari ke-7 Tuhan beristirahat. Iya, betul. Pasti jawaban adik-adik ada yang sama Iya, kan sama oke. Coach Dedi. Nah, selanjutnya. berikutnya. Angka 10. Apa adik-adik? Ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Apa adik-adik? Ya, betul. Betul Aduh, banget. pinter-pinter nih adik-adik nih. Iya, 10 ya kan? Ya, 10. 10 orang kusta. Nah, betul. 10 Ada apa lagi. nih? 10 perintah Allah. Iya, betul. Hmm. Wah, adik-adik udah pada hafal Iya. Alkitab semua nih, Pinter Coach. ya. Oke, selanjutnya apa nih, Coach? Kita mau praise and worship ya. Iya, betul Are banget. you ready? My God is powerful. He stands invincible.
It doesn't matter what I do, 'cause I know all the time, yeah, all the time, you are with me, always with me, because wherever I go, I know wherever I go, wherever I go, I know God is with me. Wherever I go, I know wherever I go, wherever I go, I know God is with me. Whoa, 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 with me, with me. Whoa, 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 with me. He is. Whoa, 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 with me, with me. God is with me. Whoa, 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 with me, with me. Whoa, 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 with me. Always. Whoa, 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 with me, with me. God is with me. Nah, gimana nih adik-adik nih praise and worship-nya? Pasti seru banget, kan? Betul. Oke, kali ini Coach mau nanya. Coach Noni pernah main petak umpet gak? Pernah dong. Wah, seru kan pasti kan? Seru. Nah, kalau Gilan you bersembunyi nih ya, terus you ketahuan atau ketangkap walaupun you sudah bersembunyi di tempat yang tidak mungkin diketahui orang lain nih. Wah, kira-kira you curiga gak nih? Curiga pasti ada Kalau yang ada kasih orang tahu, kasih tahu persembunyian nih ya. Atau enggak dia ngintip. Pasti curiga ya Coach ya. Iya, mana mungkin sih dia bisa ketemuin Ai terus gitu kan. Kan gak seru juga kalau main ketemu terus gitu. Jadi gak seru mainnya, itu jadinya namanya curang. Iya betul. Nah, kalau dalam permainan aja nih kita merasa curiga, udah dicurangin ya. Apalagi kalau lagi ada di dalam peperangan melawan musuh nih. Nah, musuh itu tahu persis strategi kita nih. Wah, ketahuan nih. Nah, setiap kali kita mau melakukan penyerangan, Ya. waktu, tempat, dan bahkan sampai ke cara-caranya nih ya. Iya. Musuh tahu nih. Wah, kebayang nggak tuh? Gimana? Pasti ya ada mata-mata tuh coach. Iya, ada Iya kan? mata-mata ya. Ada spy di pihak kita. Iya nggak sih? Iya. Nah, terus kejadiannya nih, itu bukan cuma sekali loh. Berkali-kali. Sehingga nih di pihak kita nih mengalami kekalahan terus nih coach nih. Gimana? Iya, itu udah pasti mata-mata coach, karena dia tahu persis apa yang bakal kita lakuin, gimana cara menyerangnya, jam berapa, tempatnya di mana. Pasti tuh si mata-mata udah kasih tahu strateginya kita kepada pihak lawan coach. Nah, nih coach nih ya, hari ini nih kita akan mendengar cerita tentang peperangan yang benar-benar terjadi seperti itu nih. Antara bangsa apa nih? Bangsa Aram dengan tentara bangsa Israel. Wah, beneran nih coach, ada cerita, ada kejadian, pernah, sejarah Betul. seperti itu. Nah, betul. Wah. Nah, mari adik-adik kita simak firman Tuhan yang diambil dari kitab 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 13. Halo adik-adik, hari ini Coach Carrie akan menunjukkan kepada adik-adik bagaimana Tuhan kita itu begitu hebat dan selalu ada menolong di setiap kebutuhan kita semua. Seperti yang terjadi pada bangsa Israel. Nah, waktu itu bangsa Israel berperang melawan bangsa Aram. Adik-adik perlu tahu ya bahwa dalam suatu peperangan apabila semua siasat dan strategi dari pihak musuh telah terungkap atau diketahui oleh pihak lawan mereka, maka musuh tersebut pasti bisa dikalahkan dan dihancurkan dengan mudah dan tidak mungkin lagi bagi mereka untuk bisa menang karena segala rencana dan strateginya telah terbongkar. Nah, saat itu bangsa Israel menghadapi peperangan dengan bangsa Aram. Nabi Elisa selalu diberitahu oleh Tuhan untuk memberi peringatan kepada pasukan bangsa Israel supaya menghindari tempat-tempat di mana tentara Aram akan menyerang mereka. Dan hal itu dilakukannya berkali-kali loh adik-adik, sehingga musuh pun kewalahan
dan mengalami kekalahan karena tempat dan cara dan waktu menyerang mereka telah diketahui. Wah. Nah, adik-adik, hari itu ketika Raja Aram sedang mencoba menyerang bangsa Israel, Raja Aram memanggil komando tentaranya dan berkata, "Kita akan diam-diam mendirikan camp di daerah ini dekat bangsa Israel. Dan ketika kita akan menyerang tentara Israel, dan kita pasti akan mengalahkan tentara Israel. Dan kita akan meraih kemenangan besar atas mereka." Jadi tahu nggak adik-adik, para komandan pasukan percaya bahwa rencana Raja Aram itu baik, sehingga mereka mengirim tentara mereka untuk mendirikan kemah-kemah mereka di tempat yang diperintahkan raja. Sementara itu di pihak bangsa Israel ada Tuhan, yes benar, ada Tuhan memberitahu Nabi Elisa semua taktik-taktik, cara, tempatnya dan waktunya setiap kali tentara Aram mau menyerang bangsa Israel. Dan Nabi Elisa pun memberitahukan semua rencana rahasia penyerangan Raja Aram ini kepada Raja Israel. Tahu nggak adik-adik? Bahkan ya, Tuhan memberitahu Nabi Elisa dengan tepat di mana tentara Aram akan bersembunyi. Wow! Jadi Nabi Elisa berkata, "Waspadalah, pasukanmu jangan mendekati daerah khusus ini. Karena tentara Aram datang ke sana dan akan menyerang mendadak." Lalu Raja Israel mendengarkan perintah dari Nabi Elisa dan mengirim mata-mata ke daerah itu untuk memastikannya. Nah adik-adik, tahu nggak apa yang terjadi? Tahu nggak adik-adik? Ya benar, ternyata apa yang disampaikan pesan dari Nabi Elisa itu adalah benar dan tepat banget. Maka Raja Israel telah mengirim siapapun ke daerah itu sehingga tentara Aram tidak jadi menyerang tentara Israel karena tidak ada orang sama sekali di tempat itu. Nah, kemudian Raja Aram kembali memutuskan untuk melakukan serangan rahasia lainnya. Dia udah mulai tahu nih. Di daerah lain, di daerah Israel loh adik-adik. Dia memberitahu komandannya lagi nih. Tempat baru dan bagi tentara Aram untuk mengambil posisi mereka lagi nih adik-adik nih. Tentara itu pergi dan mendirikan kemah mereka lagi. Dan menunggu untuk mengejutkan tentara Israel dan menyerang mereka. Dan kali ini pasti mereka pikir tentara Israel pasti akan dikalahkan. Itu yang mereka pikirkan. Nah adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Yap betul, benar sekali. Tuhan memberitahukan lagi dan lagi kepada Nabi Elisa tentang rahasia penyerangan Raja Aram itu. Dan Nabi Elisa pun pergi lagi untuk memberitahukan, memperingati nih Raja Israel tentang rencana rahasia penyerangan Raja Aram itu. Wah, maka Raja Israel pun mendengarkan peringatan dari Nabi Elisa dan mereka berjaga-jaga. Lagi-lagi adik-adik, tentara Aram tidak menyerang lagi. Karena kenapa? Bangsa Israel tidak ada di tempat itu lagi. Nah, adik-adik tahu nggak? Ini terjadi lagi dan lagi loh adik-adik. Sehingga Raja Aram jadi curiga. Dia jadi mikir nih. Curiga ke semua anak buahnya sendiri loh. Dia curiga ke anak buahnya sendiri loh. Bagaimana ini bisa terjadi? Setiap kali pasukan Aram itu berangkat untuk mengejutkan Israel dengan serangan, tentara Israel tidak muncul di daerah itu.
Maka Raja Aram sangat marah. Dia marah nih adik-adik. Dan percaya bahwa ada mata-mata di pasukan mereka sendiri. Lalu tahu nggak apa yang dilakukan Raja Aram? Bertanyalah dia kepada komandannya. Komandan, katanya gitu. Pasti ada mata-mata di sini. Dia bilang begitu ya. Sehingga mata-mata itu memberitahu rencana kita kepada Raja Israel, katanya. Tetapi salah satu komandan tentara Aram itu berkata, "Gak mungkin, gak ada. Tidak ada dari kami itu yang melakukan mata-mata itu yang mulia." Tetapi ada seorang hamba Tuhan bernama Nabi Elisa yang tinggal di bangsa Israel, katanya. Orang ini nih, orang yang itu tuh katanya orang Aram selalu tahu semua rencana kita. Dan ia memberitahuan kepada Raja Israel semua kata-kata yang telah Raja ucapkan secara pribadi. Demikianlah Tuhan menolong bangsa Israel dan mengalahkan bangsa Aram. Wow, adik-adik, luar biasa ya, sangat luar biasa. Tuhan bangsa Israel itu juga adalah Tuhan adik-adik dan coach juga loh. Melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Semua musuh-musuh kita, termasuk segala trik-triknya loh, strateginya, tipu muslihatnya si jahat itu telah dikalahkan dan ditaklukkan di bawah kaki Yesus Kristus. Adik-adik dan coach yang telah menerima Yesus juga menerima apa yang telah Yesus lakukan di atas kayu salib. Sehingga tidak ada lagi siasat si iblis yang tinggal tersembunyi. Segala tipuan iblis yang telah dikalahkan oleh Yesus di kayu salib itu sangat luar biasa. Oke adik-adik, nah hari ini nih melalui object lesson ini, Coach akan menjelaskan bagaimana Yesus Kristus mengalahkan tipuan dan semua trik-trik kebohongan si jahat yang mau mengganggu pikiran dan hati adik-adik. Nah kali ini ada apa nih Coach Noni? Ada kaleng soda, Coach. Nah, gini nih. Nah ini seperti tipuan dan trik-trik iblis yang berusaha menyerang dan membohongi adik-adik dan coach. Yap. Nah lihat nih ada apa Coach Noni? Asap ya, asap yang keluar ya dari kaleng ini. Itulah strategi dan serangan si jahat yang mau masuk ke dalam pikiran dan hati adik-adik. Contohnya bohong aja. Ya, pukul aja. Tidak ya ada kan? yang tahu kok. Wah keren nih, nyontek aja nggak apa-apa. Lawan aja gurunya. Iya, kayak gitu. yang namanya anak berani tuh mesti melawan guru. Nah, kalau kayak begitu, apa yang harus adik-adik lakukan? Ya, apa dong Coach? Adik-adik perlu cool aja, nggak perlu ditanggepin, nggak perlu didengerin. Wah. Sebaliknya, katakan di dalam hati dan pikiran adik-adik nih, Yesus Kristus telah mengalahkan dan menaklukkan semua musuh-musuhku termasuk trik-trik kebohongan ini. Coba cool aja. Cool aja. Aduh, ya. Coba ya dilihat ya adik-adik ya, apa yang terjadi. Inilah yang terjadi kepada iblis. Wah! Lihat Wah. Coach. Coba diangkat. Nah, penyok ininya. Nah, tuh. Wah. Remuk. Nah, jadi ingatlah Tuhan Yesus Kristus nih telah menaklukkan semua musuh dan trik-trik si jahat. Tidak ada lagi apa nih Coach Noni? Tidak ada lagi kekuatan si jahat, termasuk semua siasat dan tipuan si jahat yang bisa membohongi bahkan menyerang adik-adik. Wah, adik-adik tidak perlu dengarkan lagi nih ya semua Iya. kebohongan-bohongan untuk melakukan yang tidak baik agar menjadi cool dan berani nih. Iya, sebaliknya adik-adik nggak usah menanggapinya. Karena adik-adik sudah menjadi cool karena hidup Yesus Kristuslah yang menjadikan adik-adik Cool. Wah, luar biasa kan ya hari ini ya. Ya. Wah, nah kita masuk ke dalam ayat hafalan diambil dari
Ibrani 2 ayat 8. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya tidak ada suatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Kita ulangi ya Coach ya, sekali lagi ya. Ibrani 2 ayat 8. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya tidak ada suatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Wah. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk sharing pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk object lesson, terima kasih untuk games, terima kasih untuk sukacita yang telah Kau berikan pada kami semua pada hari ini Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami semua di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan melakukan aktivitas lagi. Kau yang menyertai setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di streaming kita di minggu depan ya. Ya. Terus nantikan pasti ada sesuatu yang seru deh ya. Oke, sampai jumpa. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Bye. My God is powerful. He stands invincible. I will hold on to Him. I will hold
Saudara, dalam hidup kita tidak terlepas dari kata memberi ataupun menerima. Tetapi hikmat manusia akan berkata bahwa memberi adalah hal yang merugikan. Padahal Tuhan Yesus katakan bahwa memberi adalah baik. Bahkan lebih baik memberi daripada menerima. Selama ini kita diizinkan untuk menerima kasih-Nya yang berlimpah. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita bisa memberikan persembahan dan perpuluhan kita untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, saudara bisa scan barcode QR JCB yang tampil di layar kaca saudara ataupun bisa transfer ke nomor rekening. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.